Atau sudah masuk di dalam? Pastikan dalam ini salah satu tata dulu ya, atau belum saat ini merasakan nggak Ustaz? Selama 10 tahun terakhir tilawah Al-Quran yang mendunia itu begini-begini saja, jangan meningkat. Ada yang apa? Hafalan Al-Qurannya dari dulu sampai sekarang 10 tahun terakhir itu juz sama saja. Ada yang merasakan? Ada. Nah, tapi pertanyaannya adalah ingin naik. Dan ingin pasti ingin ya. Ingin naik dari 2 juz, 3 juz, atau 30 juz. Ingin, pasti kan? Itu pasti ingin ya. Hanya pertanyaannya, inginnya hanya sekedar ingin kayak anak, tapi enggak, ayo ingin, tapi kemudian tidak benar-benar diraih gitu ya. Tidak benar diraih, cuma sekedar ingin. Kan beda ya, antara satu keinginan yang kuat dengan keinginan yang biasa. Kalau keinginan yang kuat itu seperti kebelan. Yang punya dulu saksikan kebelan. Dengan merasa kebelan ingin hafal Quran. Enggak kan? Nah, tapi tak ingin. Berarti nggak ingin ya. Jadi kebelan sedikit. Kalau saya dengan tadi kebelan, kan cari WC tadi, cari WC. WC-nya semua WC dari sekolah ini itu dipakai penuh. Coba, dengan gimana? Apa yang dilakukan? Cari WC di luar sekolah ini. Tapi kemudian dengan ke banyak tempat, semua WC itu coba yang kita bisa pakai. Apa yang dilakukan? Makanya gimana caranya saya bisa cari WC? Tapi tidak ada WC, akhirnya membuat benda itu. Nah, inilah yang dimaksudkan kebelet. Kalau sebenarnya nggak kebelet, berarti sebenarnya tapi biasanya nggak pengen. Saya pengen hafal Quran. Kalau seandainya kan, ya nggak apa-apa, itu nggak kebelet. Jadi nggak kebelet. Misalnya apa ya? Saya pengen punya rumah, harus nggak punya rumah. Ya harus kalau punya rumah, ya nggak apa-apa. Berarti memang nggak kebelet punya rumah. Gitu. Nah, cari alasan kebelet. Alasan supaya sesuatu yang kita jualkan itu adalah kebelet. Ini sebelum masuk pada cerita Ramadan ya, kalau kita kebelet. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita punya pertanyaan, gimana caranya agar bisa meraih jodoh? Dan kebanyakan orang, bahkan para ustaz, para Muslim yang sering ikut pengajian itu jawabannya rata-rata dalam hal mengatakan saya ingin meraih satu tujuan itu adalah dengan kerja keras. Ya, rata-rata walaupun mungkin para ustaz, para santri itu mengatakannya dengan orang, tapi realnya kerja keras. Untuk meraih satu yang kerja keras, gitu kan? Belajar yang sungguh-sungguh, gitu kan? Kemudian rajin, kemudian setiap hari disiplin, itu kan perjalanan ya, betul? Ketahuilah kalau saya itu adalah sangat sekuler, tidak. Kalau tujuan kita itu adalah dengan cara kerja keras, itu adalah cara sekuler. Saya ingin ilustrasikan dulu ya, mungkin ini saya ceritakan di para santri, tapi saya kira karena saya belum pernah ketemu sebagian besar dari hidup ini ilustrasinya, entah dia profesinya petani, kalau entah dokter, entah guru atau siapapun atau pengusaha, ilustrasinya seperti seorang petani menggarap sawah. Perhatikan kalau bapak ibu saudara punya ayah dan ibu yang petani, perhatikan sudah. Itu betapa luar biasanya seluruh tenaga pikiran, dan waktu mereka untuk mengelola 2-3 bidang petak sawah. Mereka luar biasa sampai merah mukanya. Tiap hari berangkat pagi keluar di dalam itu. Betul ya? Berarti kan kerja kerasnya luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, coba kita perhatikan. Bapak ibu kita, sudah kita tangga kita para petani ini. Urutan dalam menggarap sawah itu kan dimulai dari membalikan tanah, gitu ya, betul ya, nyangkul tanah atau kemudian luku gitu ya, luku pakai olah keke atau mungkin pakai apa ya, itu sudah luar biasa keren, bercucuran ya, bercucuran dan merah mukanya, berarti kan itu all out semua. Tapi pertanyaannya, apakah bisa nggak dia membuat tanah itu benar-benar siap
menerima tanaman dengan berbagai macam unsur hara dan mikroorganisme dalam tanah. Dia bisa membalikkan tanah. Itu pun sudah disahkan. Hanya bisa membalikkan tanah. Sudah sekali balikkan tanah. Sebelum balikkan tanah, dia akan mencorkan air ke tanah. Pertanyaannya adalah, ketika mencorkan air itu benar-benar dia dipikuli air itu satu ember, atau dia hanya sekedar membukakan saluran air dan airnya jatuh. Bukan ini sudah berbeda. Pertanyaannya adalah, peran petani dalam hal ini membuat tanah bisa benar-benar siap menerima tanaman itu berapa persen? Saya berani mengatakan 1% itu tidak. Ya, dia cuma membukakan airnya jauh sendiri. Ya, itu mereka dia akan membalikkan tanah itu bereaksi dengan air, dengan cacing, dengan mikroorganisme itu sendiri. Dia mau menggoni pun ya nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma bisa membalikkan tanah. Betul. Ketika dia memikul benih padi satu karung, dia benar begitu repotnya dia bawa benih padi, dia pikir bedanya di pojok, kemudian disebar, hanya bisa memikul dan nyebar. Setelah itu per bulir padi itu di padi itu dia akan bereaksi sendiri dengan tanah, dengan air, dia pukul sendiri, itu airnya pukul sendiri, tunasnya tanpa peran petani sama sekali. Kenapa? Dia mau nonton pun nggak bisa berapa-apa. Dia hanya sekedar mikro pahri setelah itu sebarnya. Kemudian setelah itu dia ambil kabut itu, kemudian dia tanami tandur ya dengan cara tertentu. Dia hanya bisa begitu. Setelah itu kemudian tanaman yang berjarak itu dia akan tambah tumbuh tinggi, kemudian nanti rumputnya tambah 2-3 bulan seterusnya, tambah hijau, tambah tinggi, kemudian keluar bunga itu sendiri. Dia paling basah di tengah-tengah nyiangi tanaman-tanaman gulma atau kemudian ngasih pupuk, betul nggak? Di luar itu dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tanaman tersebut sampai tanaman tersebut keluar bunga dan keluar bulir padi dan diisi tepung, dia tidak tahu menanam. Sampai dia panen, dia hanya bisa panen saja. Itu pun sudah berbeda, betul? Coba saya ini yang saya ingin ilustrasikan itu sudah sederhana saja. Tapi kan banyak yang tidak menyadari. Peran petani alias peran manusia dalam hal ini 1% tidak, betul? 1% bukan. Kadang orang mengatakan saya bisa begini karena diri saya bisa begini karena saya kuat, saya pintar bersunnah. Kepintaran, kepandaian, kekuatan itu kalau di persentase 1% itu tidak ada perannya. Peran terbesar itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana, tetapi ini penting karena banyak orang yang tidak menyadari ilustrasi, menyadari tentang paradigma. Oleh karenanya sekalian, ketika misalkan ada perintah dari ayat Al-Quran itu untuk bekerja, kata yang suruh bekerja ya, ayatnya ada, waktunya lalu kerjalah kalian, gitu. Ini kan perintah. Iya, kita diperintah untuk bekerja. Waktunya lalu bekerja keraslah kalian. Kita diperintah untuk bekerja keras. Tapi ternyata kerja keras itu bukan untuk mendapatkan hasil. Kerja keras itu adalah salah satu daripada faktor dari sekian ratus dan sekian ribu faktor yang akan menyebabkan kita mendapatkan hasil dari Allah SWT. Pikirannya adalah kerja keras itu adalah 100% daripada penyebab. Padahal kerja keras itu hanya kalau misalkan gini, kalau kita bisa menyebutkan penyebab kita mendapatkan goal yang kita raih itu, kita kalau menyebutkan selain kerja keras istighfar, sholat tahajud kita, sholat duha kita, sedekah kita, ridho istri, ridho suami, ridho anak, ridho orang tua. Kalau disebut ridho apa saja, guru kita, apalagi gitu ya. Kemudian amal-amal kita keseharian, sholat lima waktu kita. Kalau misalnya kita sebut ada 100, jadi kalau faktor penyebab kita ada 100, berarti kerja keras itu adalah hanya 1/100 daripada penyebab Allah berikan goal yang kita inginkan. Karena kita berpikirnya dalam alam bawah sadar yang kerja keras apa begitu? Padahal kerja keras hanya sangat sedikit. Kita terus sekalian berbahagia.
Makanya kalimatnya adalah kuli'malu, bekerja keraslah kalian. Tapi kerja keras itu tujuannya adalah saya Allah, supaya dilihat oleh Allah, bukan menggunakan keras. Berbeda apa gitu? Masalah dan kemudian orang-orang beriman dan Rasulullah dan orang beriman semua terlihat saja. Coba, berarti kerja keras kita, bukan ibadah yang kita lakukan. Kita lakukan dengan hasil sebenarnya. Hasil itu urusan Allah. Tapi ketika Allah melihat, gitu ya, apa yang kita lakukan, istighfar kita, sholat kita, ibadah dan semuanya apa kerja keras kita. Ketika kita disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah bagi Allah mudah untuk memberikan Allah pada orang yang mensukai. Gitu ya. Makanya kemudian ada satu ayat yang bunyinya dalam surat itu yang sering kita baca di waktu surat itu kan ayatnya yang wasyamsi wal qamari wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha wal layli idza yaghsha was samaa'i idza betul ya? Itu yang fa'alhamaha fujura wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Nah gitu ya. Jadi ketika kita itu membersihkan diri, gitu ya, membersihkan diri banyak ya, ibadah, baca Quran, tilawah sedikit, maka kita akan diberikan keberhasilan. Goal kita itu akan diraih. Kira-kira gitu. Baik, saudara sekalian, ini ilustrasinya. Maka dari situ, kalau paradigma ini masuk, kita akan mulai masuk ke dalam ini. Maka ada empat hal yang membuat goal kita benar-benar bisa kita. Dan empatnya adalah pengelompokan dari semua amal. Apa itu? Yang pertama adalah memastikan diri kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan memastikan diri kita bahwasanya kita benar-benar bersih dari berupaya untuk membersihkan diri atau dibersihkan diri kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Jadi orientasi seorang muslim terbesar itu adalah dan target seorang muslim terbesar itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau mau kita jujur ya, sebutkan amal-amal ibadah yang perlu memberikan berat dan besar, mengeluarkan effort yang besar, biaya yang besar. Ada salah satu jawaban Ramadan yang bisa berlaku. Apa lagi? Umroh, jihad, apa lagi? Dakwah. Kalau jujur, semua amal yang besar-besar itu target utamanya adalah ampunan. Betul ya? Kita kadang heran ya bagi seorang, kenapa sih kita sampai-sampai mendapat ampunan gitu kan? Sebenarnya ada apa dengan ampunan kan deh? Gitu saja. Kenapa sih dengan ampunan kok sehebat itu? Umroh yang mengeluarkan biaya sampai 38, 31 juta, 30 juta, ada 40. Level pada itu kan 40 juta. Itu ternyata target akhirnya adalah ampunan. Gitu. Ramadan itu juga man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ampunan. Ada apa dengan ampunan? Salat, dari salat ke salat itu adalah ampunan. Kenapa? Karena ampunan ini adalah basic dasar. Jadi kalau kita sudah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan diri kita dari dosa dan sebagainya, gitu ya. Itu sebagaimana dalam surat Nuh, gitu ya. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian karena sesungguhnya Allah adalah pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau sudah diampuni, Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Gitu. Dan hujan itu tidak harus dalam bentuk air saja. Bisa jadi hujan rezeki, hujan proyek, hujan orderan, itu saja. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Kemudian Allah akan berikan harta, wabani, Allah berikan anak, wa yaj'al lakum jannatin, Allah berikan kebun, wa yaj'al lakum anhar, Allah juga berikan sungai. Gitu sekali. Jadi ini bahkan kalau mau disebut ampunan itu gini, kalau mau sebagaimana dalam surat ayatnya
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Jadi kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah karena taubat dan membersihkan diri, kita baik sekalian insya Allah. Kalau sudah mendapatkan cinta Allah itu sudah. Apapun yang kita inginkan, ya Allah saya minta ini, Allah beri. Ya Allah saya minta ini, Allah beri. Itu apa? Kalau ilustrasinya itu saya suka dengan ilustrasi seorang ustaz ya. Kebetulan kawannya Kang Budianto. Ilustrasi orang yang mendapatkan ampunan itu ibarat gitu. Dia itu seperti dalam keadaan kalau itu timbangan, ya timbangan gitu. Nah, seperti begini. Sudah pas ini kebaikan, ini keburukan, gitu ya saudara. Kalau sudah seperti ini udah tinggal kalau di sekolah berrotin aja. Ya, timbangannya satu bicara saja, maka kita akan zon. Maka akan zon dan kita akan masuk ke dalam surga Allah. Makanya kemudian ayat zaman itu dari maksudnya apa sih? Zaman dalam dia ilustrasinya menarik sekali. Seperti ini kan satu di zaman itu, nah berarti kita sudah timbangan kebaikan yang lebih berat. Itulah urgensinya. Dan kalau sudah mendapatkan ampunan besar, maka yang kedua itu mudah. Yang kedua kalau sudah dapat ampunan. Tapi sebelum ampunan, yang kedua ya saya sampaikan ampunan tidak hanya dalam bentuk istighfar dan maafun kepada Allah. Tapi ampunan dan membersihkan diri itu adalah ada kaitannya dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan dikira orang-orang sesoleh lanjutnya semua, gitu ya. Karena saya merasa dulu itu sudah soleh, gitu. Bayangkan saja. Hampir setiap hari istri kok, kemudian mendirikan lembaga sosial, banyak ribuan orang mendapatkan manfaat, gitu ya. Tapi perasaan kok kayaknya hidup kok susah banget, gitu kan? Judulnya menarik, direktur desa, direktur, gitu kan? Tapi penghasilannya sedikit, nggak punya rumah, kemudian semuanya susah, hanya sekedar ngajak anak istri mau makan enak saja susah. Harusnya kan nggak begitu ya, harusnya gitu. Harusnya apa-apa yang kita inginkan, yang mudah kan gitu kan. Walaupun keinginannya harus muluk-muluk gitu. Tapi kita kenapa sih gitu? Dan ternyata momentumnya tahun 2018. 2012 saya kemudian mencoba merenung dan sering ikut kajian dengan para ustaz. Ada satu hal yang klik sekali. Salah satunya adalah ridho dari orang-orang terdekat. Ada satu hadis, ini ternyata diskusi. Hadis itu kira-kira bunyinya begini. Innallaha yansurul mu'minin. Sesungguhnya Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Bidhaifah, hanya karena seolah hanya satu penyebabnya. Jadi kalau dengan rasa hebat, suami sudah merasa hebat, istri bersabar, itu penyebabnya bukan karena dunia, tapi hanya karena bidhaifah, hanya karena orang-orang lemah di sekitar kalian. Orang lemah yang seperti apa? Orang lemah yang bidakwatihim wa bi sholatihim wa bi ikhlasihim. Orang lemah yang ikhlas, yang mendoakan kita, yang sholat-sholatnya kadang sering menyebutkan. Siapa orang lemah di sekitar kita? Sebenarnya salah sekalian. Semua orang di lain selain kita itu lemah. Semua orang di selain kita itu kan lemah. Gak bisa berbuat apa-apa menginterpretasi dalam nasib kita itu. Gak bisa. Guru kita, istri kita, apalagi istri kita, kalau suami, istri apa suaminya, gitu. Anak kita, anak yatim di sekitar kita, tetangga kita, apalagi ibu kita, itu adalah orang-orang lemah di sekitar kita. Lemah dalam arti bukan lemah fisik, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita, kecuali hanya mendoakan, gitu kan, ikhlas terhadap keberadaan kita, kemudian dia menyebut nama kita kadang mengingat kita dalam sholat-sholat mereka. Itu terjadi apabila mereka sudah ridho keberadaannya dengan kita. Saya coba menemukan gitu ya. Ternyata selama bertahun-tahun menjadi anaknya ibu saya dari sini, ibunya, dan istri saya, ini mertua saya, itu cerita ke saya. Satu-satunya anak ibu yang nggak pernah cerita tentang kehidupan keluarganya, usahanya, kerjaannya, anak-anaknya, hanya saya gitu. Hanya saya. Tapi adiknya saya, kakak-kakaknya saya itu sering cerita kalau ketemu dengan ibu, padahal satu rumah. Saya dengan ibu satu rumah, dengan ibu mertua saya. Tapi nggak pernah cerita.
Akhirnya mulai dari situ saya dan istri sepakat. Ayo kita mulai ceritakan apa yang terjadi dalam keluarga, tentang anak-anak, tentang pekerjaan, gitu kan, tentang apa perasaan-perasaan dan takut-takutan, semuanya ceritakan. Ceritakan. Dan luar biasa senangnya, luar biasa itu dan kelihatan beda. Puas gitu. Dan luar biasa. Setelah itulah kehidupan dimulai. Setelah itu naik ke kehidupan. Jadi kayak ibaratnya gitu. Selama ini kalau mungkin orangnya yang memberikan sesuatu kepada saya, tapi masih dibendung. Tapi ketika bendungannya ternyata kuncinya di ibu, langsung berol. Sejak 2016 saya umroh, kemudian umroh kedua di Tunabua 2017, kemudian utang-utang ratusan juta, kemudian bisa bikin rumah dan ini dunia ya, baru dunia. Kemudian ada banyak karya-karya, saya bikin perusahaan, bikin banyak jaringan guru ngaji, semua itu saya rasakan itu mulai dari keduanya. Maka ini juga yang ingin saya ingin coba tularkan kepada panjenengan. Siapa tahu ini juga terjadi pada panjenengan. Kira-kira siapa orang di sekitar panjenengan yang menurut jenengan itu mereka merasa tidak ridho dengan keadaan ini? Ketika jenengan datang berangkat ke kerja, kira-kira anak jenengan rela nggak kalau pagi? Istri jenengan rela nggak? Jangan berangkat sebelum istri jenengan benar-benar rela berpisah dengan. Pastikan dulu, karena itu adalah investasi rezeki dunia. Pernah saya berangkat kemudian dalam keadaan misu-misu atau dalam keadaan berpegang dengan istri? Sering, nah itu bahaya. Kenapa? Itu rezeki dunia justru malah yang ditinggal istri itu dunia. Jadi kan pasti akan merasakan sama seharian kayak apa dia nanti kulit sehari-hari. Kenapa? Karena tidak ada itu dari itu. Itu ya. Saya jadi merasakan itu karena ridho dari orang-orang terdekat itu luar biasa. Ini yang dimaksud dengan ampunan dan membersihkan hati. Termasuk Ramadan pun jadi kan kita semua mau mentarget sekian banyak amal Ramadan, tapi dengan belum memastikan apa dari istrinya, dari suaminya, dari anaknya, dari ibunya, dari tetangga-tetangganya, mereka belum rela, maka dengan sulit untuk mendapatkan target-target Ramadan. Maka kemudian saat ini waktunya tinggal saya kali ini. Kalau perlu telepon, kemudian retorika melalui casting, apalagi di Facebook gitu. Biar yang baca status saya kemudian dia maafkan saya, kalau nego ya gitu. Telepon nih, kalau kemudian syukur datang. Nah ini saudara-saudara yang berbagai yang dirahmati Allah SWT. Ampunan. Nah, kalau sudah mendapatkan ampunan, maka yang kedua, target bahkan tadi kan ampunan itu kita sudah orientasi begini, waktu mungkin belum begini ya. Itu kita mulai orientasi sebagaimana ayat yang dimintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Bahkan sebulan mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Itulah orientasi hidup yang kedua. Orientasi hidup pertama tadi kan ampunan saja. Orientasi hidup kedua itu adalah kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya agar timbangan amal kebaikannya berat, gitu kan? Kenapa? Karena bila timbangan amal keburukan kita lebih berat, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, menjerumuskan diri kita masuk ke dalam neraka yang Allah. Allaika alladziina khasiru anfusahum. Caranya gimana? Ya sama sebenarnya dengan yang tadi, ampunan, teruskan sholawat, zikir yang lain, sedekah, sholat 5 waktu, kemudian tilawah Al-Quran, berdakwah, terus melakukan amalia. Dan yang menariknya nanti keempat-empatnya nih, nanti akan kita sebutkan empat-empatnya itu Allah sudah sediakan memberikan fasilitas istimewa untuk mendapatkan empat-empatnya dalam waktu yang cepat. Tapi sebelum kita berbicara dengan kata-kata ini, saya ingin ceritakan yang ketiga. Nah, setelah kita mendapatkan fokus dengan amalia terus ya, ditambah ke kanan terus ya. Insya Allah, kalau tiba-tiba kita sudah seperti ini ya. Yang ketiga, doa-doa kita akan mudah dikabul. Maka kita siapkan doa-doa terbaik kita, bikin proposal hidup kita
gitu kan? Sebesar-besarnya. Setelah bikin proposal itu, kemudian tumpahkan proposal itu di tempat-tempat dan waktu-waktu mustajab. Jadi yang ketiga adalah doa. Target seorang muslim itu adalah doa. Banyak orang memahami yang ketiga adalah doa. Doa yang dikabul. Banyak orang memahaminya kan, kebanyakan kamu sebenarnya di hidup ini mencari apa sih sebenarnya? Ya saya ingin dapat uang banyak, saya ingin punya anak, saya ingin ini untuk saya. Sifatnya seperti dunia. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau begitu, yang kita cari dalam hidup itu adalah ampunan, pahala, kemudian dikabulkan doa. Kalau tiga-tiganya dapat, maka insya Allah apapun yang kita inginkan. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan ampunan alias banyak maksiat, gitu kan? Tidak pernah beribadah, atau jarang sekali beribadah, apalagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjibaku siang dari malam, dari siang kaki, dari kepala, dari sakit itu sekalian. Itu dengan seorang tetangga dengan banyak seperti itu. Ya. Dari dulu sampai sekarang itu begitu saja. Betul ya? Mungkin kelihatannya bahkan keren. Rumahnya bagus, gitu ya. Handphonenya gonta-ganti, mobilnya, wah kelihatan. Tapi pastikan kalau dia nggak pernah ke masjid, gitu kan? Nggak pernah pengajian, kelihatan datang sampai sering beberapa pasien. Itu hidupnya kropos, gitu. Hanya kelihatannya saja, wah. Tapi di balik itu bukan ada masalahnya dengan sekian orang itu tidak selesai. Terus itu pasti begitu. Kita coba teliti. Saya suka meneliti orang seperti itu, walaupun saya nggak pernah menceritakan siapa orangnya gitu, bukan orangnya. Karena itu menjadi pelajaran bagi kita. Begitu, itu pasti. Katanya kan seorang manusia itu pasti punya masalah. Seorang muslim ataupun tidak, yang taat atau tidak, iya punya masalah. Tapi beda antara orang yang banyak maksiat dengan orang yang banyak ibadah, itu masalahnya beda. Gini, terus saja gitu. Kalau kayak kita ini panjenengan nih yang sering yang insya Allah amal kebaikannya kita upayakan lebih banyak terus daripada maksiat. Setiap hari memang ada masalah, gitu kan? Ada masalah pertama. Nanti tidak lama sebelum 1 minggu masalah pertama itu sudah selesai. Gitu. Muncul masalah berikutnya lagi. Nanti sebelum 1 minggu masalah yang kedua selesai juga. Yang paling bahkan paling mahal sudah 3 masalah. Nanti kemudian masalah pertama sudah selesai, tinggal 2. Tetap ada lagi 3. Jadi terus ngendon 3 terus gitu. Tapi kalau orang yang banyak maksiat, itu masalah pertama belum selesai, ada masalah kedua. Masalah kedua belum selesai, masalah 3 selesai, 4 belum selesai, 5. Terus ratusan masalah dari awal sampai akhir tidak selesai semua. Itu orang yang banyak maksiat. Dan di dunia itu kan, kamu perlu di akhirat gitu. Perlu di akhirat, di dunia itu. Seperti itu. Saya sering perhatikan, ilustrasinya gini. Ada orang yang saking banyak sekali masalah dengan masalah keuangan, ini dalam masalah keuangan. Sampai dia itu kebal, nggak tahu dia sebenarnya pinjam uang di mana saja. Sampai dia kemudian lupa bahwasanya yang dia pinjami yang kedua ini sebenarnya dia sudah pernah pinjami sebelumnya. Jadi hampir ibaratnya dia tinggal di sini, tetangganya ada 100 tetangga sudah pernah dipinjami dan dia kebal, tidak malu ketika ketemu dengan 100 orang tetangga. Itulah orang yang membuat maksiat. Dan untuk masalah pinjam saja, contohnya ilustrasi yang paling tertarik begitu. Jadi sudah ini ya, sudah tebal gitu ini ya. Keraknya sudah tebal. Jadi dia sama sekali hatinya itu sudah keras sekali. Sudah keras. Itulah orang yang. Dan kalau sudah keras, kebaikan dan kebaikan itu susah maksudnya. Mungkin ilmunya juga susah, rezekinya juga susah, gitu kan? Kemudian harusnya akan datang rezeki kepada dia, terus begitu terus hidupnya, sulit terus. Ini ya. Jadi kalau boleh, mungkin saya sangat setuju sekali dengan para ustaz yang mengatakan seperti kayak Ustaz Rasulullah, ada Ustaz Muhammad, ada banyak lagi orang. Hidup di dunia bagi seorang mukmin itu adalah hidup surgawi.
Hidup surga sebenarnya sudah hidup surga. Tidak harus menunggu surganya seorang mukmin itu tidak harus menunggu surga nyata pada saat di akhir. Di dunia pun sudah mulai merasakan. Dia ketika mengatakan, ya Allah saya ingin begini, tidak lama Allah berikan. Gitu kan? Ya Allah saya ingin begitu, tidak lama Allah berikan. Dibenarkan semua. Gitu. Tapi hidup seorang yang ahli neraka itu di dunianya itu juga ada sulit. Jadi kalau misalkan kita selama ini ada banyak kesulitan yang selama ini tidak pernah tertunaikan, gitu ya. Penghalang-penghalang yang dilakukan itu adalah dosa-dosa yang sudah banyak sangat tebal dan tidak kita fokus untuk meminta ampun kepada Allah. Itu yang ketiga, doa yang dikabulkan. Ini harta terbesar kita, keinginan terbesar kita. Jangan salah, ya, jangan salah. Jangan seperti orang-orang umumnya. Orang mengatakan keinginan saya itu pengen itu, tapi kita kalau sudah dapat ampunan, pahala kita berlimpah, kemudian juga kita dikabulkan doa-doa tersebut. Baru yang keempat, kerja yang keempat itu urusan ampunan, pahala, dikabulkan doa. Baru yang keempat itu adalah kerja. Dan bahkan kerjanya seorang mukmin itu tidak harus keras-keras, bahkan tidak harus keras-keras. Maksudnya gini, kan ada yang orang itu kayak ini seperti Superman ya, disebut Superman. Dia pokoknya saya ini targetnya gini nih, saya harus terbang, gitu kan? Wah, gitu kan? Nah kayak gitu ya, banyak seperti dunia ini saya, gitu kan? Seperti itu ya. Pada sebenarnya cukuplah seperti cicak. Hidup manusia itu seperti cicak. Kalau seandainya kita seperti cicak, jadilah seperti cicak. Cicak itu nggak perlu terbang untuk mendapatkan makan. Kan lagunya itu yang bilang cicak di dinding terus diam-diam raya datang seekor nyamuk, lalu saya apa itu? Benar banget itu ilustrasi itu kayak puisi atau apa ya? Lagunya pas banget gitu. Jadilah seperti cicak itu kalau ingin mendapatkan makan cicak di dinding, ya diam-diam saja biasa. Ya dia cuma bisanya kan cuma nempel di tembok. Cuma gitu aja, nggak perlu lari, nggak perlu terbang, nggak perlu punya sayap. Ya cuma mereka aja diam-diam aja. Dia butuh kemampuan hak saja. Betul ya? Butuh kemampuan hak saja, nggak perlu terbang. Nanti kan datang sendiri rezekinya. Nanti tinggal apa saja. Betul? Nah, seorang manusia juga bekerja tiap hari bekerja saja. Yang penting bekerjanya sungguh-sungguh dengan penuh dedikasi, gitu kan? Dia maksimalkan, dia fokus, dia nikmati apa pekerjaannya dia. Insya Allah. Nah ini terkait dengan menikmati. Saya mungkin sudah pernah cerita kepada satu menikmati. Ada saya ini sampai jam 10 ya. Oke. Menikmati. Luar biasa Islam mengajari kita dua hal tentang tumanina dan apa? Tartil. Dua-duanya punya apa namanya spirit yang sama. Tumanina dan tartil. Kalau tumanina dalam sholat itu kan kira-kira ilustrasi ini. Tidak balapan antara gerakan satu dengan gerakan berikutnya. Tidak balapan antara gerakan dengan bacaan. Betul? Yang terbaik. Orang yang tumanina kan Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Sami Allahu Rabbana. Tapi kalau yang tumanina Allahu Akbar. Sami Allahu Rabbana. Jadi tangan belum begini sebab sudah Rabbana. Betul? Gitu kan? Ya kan? Gerakan belum selesai, dia sudah siap-siap gerakan berikutnya. Coba, mau sujud gitu. Sami Allahu Akbar sudah. Sudah gitu. Gerakannya seperti itu. Ini yang nggak tumanina. Tidak menikmati antara gerakan dan gerakan. Padahal tumanina itu adalah ukur. Nah, ternyata spirit tumanina itu luar biasa. Tumanina itu bukan berarti lambat, kan ada yang lambat tapi tidak tumanina, lambat gitu. Allah.
Jadi kayak lama tapi nggak terasa. Beda. Ada seperti orang seperti itu ya. Kelihatannya kemana tapi sudah kemana. Kemana itu kan ada jeda antara gerakan dan gerakan. Dan dia menikmati ketika dia pada saat gerakan itu selesai. Kata kuncinya begini. Ya saja. Tilawah tartil juga begitu. Tartil itu kan kira-kira ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menikmati setiap bacaan. Dia bacaan huruf yang dibaca itu ada haknya yang dia berikan secara pas. Intinya ketika dia membaca itu menikmati bacaan. Langsung lagi-lagi sama dengan Tuhan. Dua hal ini dilakukan berulang-ulang. Sehari minimal 5 kali untuk sholat, baca Quran. Setiap hari minimal 1 kali. Terus menerus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu artinya kita sebenarnya belajar tentang menikmati. Cuma banyak orang yang kemudian tidak benar-benar menikmati sholat dan tilawahnya. Akhirnya hasil hidupnya pun juga termuncul. Gitu. Nah, kalau mau kita jujur terkait dengan pelajaran menikmati ini, seperti yang saya ini jembatan kerja, jembatan kerja. Menikmati itu gitu. Yang dimaksud dengan menikmati itu hadir. Hadir itu gimana? Hadir dengan bisa menikmati. Bila pikiran dengan ada di situ, hati dengan ada di situ, badan dengan ada di situ, baru dengan bisa menikmati. Saya pastikan di sini kalau menikmati acara ini ya. Insya ini berarti dengan hadir dan dengan berarti tumanina dan kemudian takdir di sini. Soalnya ada banyak orang begini. Jangan perhatikan ada kan? Datang sudah terlambat, itu nomor terlambat. Lambat setelah datang kemudian dia berikan apa? Wah sibuk dengan tidak lama dari mana kok? Tidak lama dari mana? Acara belum selesai di sini. Saya ada acara berikutnya. Di situ kan, wah. Ternyata di tempat lain begitu juga, sama. Setiap dia dari acara ke acara tidak jenak dan tidak tumanina. Dipastikan orang tersebut dalam setiap segmen kehidupannya tidak menikmati. Pernah merasakan seperti itu? Pernah merasakan seperti itu? Hidup kita berarti tidak menikmati. Maka mulai sekarang nikmatilah hidup kita. Ketika panjenengan semua makan bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak, benar-benar makan, hadir, pikiran jenengan ada di situ, badan jenengan ada di situ, hati jenengan ada di situ. Udah selesai makan, ngobrol sama istri, udah nikmati suap demi suap, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita nikmati betul di meja dalam satu meja dengan anak istri. Setelah makan, mandi, nikmati mandi dengan setiap air demi air, gayung demi gayung ya dengan. Ketika wudhu nikmati wudhu dengan. Ketika di atas rumah nikmati perjalanannya, hadir di sini. Pernah merasakan begitu? Jangan. Ya. Ketika jenengan bekerja juga begitu, nikmati pekerjaannya, nikmati. Jadi tidak kemudian kira di mana gitu kan. Nikmati benar-benar fokus menikmati. Saya menikmati kerjaan ini. Maka kemudian benar-benar merasakan ini adalah satu pekerjaan yang nikmat terus gitu. Satu persatu, menit demi menit, jam demi jam itu benar-benar. Maka yang terjadi kalau seperti itu, pertama, jenengan setiap harinya akan merangkai kebahagiaan demi kebahagiaan. Pada saat mandi bahagia, pada saat makan bahagia, pada saat jalan bahagia, pada saat bekerja bahagia, pada saat kembali lagi dalam satu acara bahagia terus, bahagia terus. Satu hari bahagia, hari kedua bahagia, hari ketiga terus berhari-hari bahagia terus. Hidup merangkai kebahagiaan itu mudah sukses. Dan itu yang dimaksud dengan jalan kaki, Ustaz. Tidak perlu lari. Nikmati aja setiap hari bekerja, setiap hari ini bekerja nikmati, hari kedua bekerja menikmati. Terus begitu. Efeknya Ustaz, kalau jenengan menikmati, kita menikmati, kita menikmati itu, maka insya Allah kalau sudah menikmati, selain bahagia yang kita dapat ya, kita benar-benar akan menjadi seorang expert dalam setiap hal. Benar? Expert. Kalau kita punya profesi menjadi seorang keuangan, kita menikmati profesi keuangan kita, maka kita akan menjadi seorang expert dalam urusan keuangan.
Kenapa? Karena kita menikmati. Kalau jenengan menjadi seorang pengajar hafid Quran, maka jenengan akan menjadi expert dalam mengajar seorang pengajar hafid Quran. Karena ketika mengajar, jenengan akan menjadi seorang yang menikmati pada saat mengajar. Kalau sudah expert, udah itu ikuti. Kalau masalah rezeki mana biasa deh. Rezeki itu mengikuti gitu kan. Jabatan juga ikuti, udah. Jadi sebenarnya itu hidup ini gak perlu terbang kok gitu. Gak perlu lari jalan apa gitu. Tapi nikmati setiap perjalanan dalam akhirat gitu. Nah, inilah saudara sekalian. Empat-empatnya ternyata ada pada bulan Ramadan, dan empat-empatnya itu adalah di bulan Ramadan bisa dipercepat dengan secepat kilat. Ini betul ya? Ampunan kita sebesar apapun dosa kita bisa diampuni Allah SWT dalam waktu singkat ini. Betul ya? Pahala di bulan Ramadan itu kita mau mengambil pahala sebanyak apapun. Allah SWT telah mengabarkan mungkin kita sering melihatnya bahwasanya Ramadan itu adalah hanya Allah dan kita yang tahu saking besarnya pahala orang yang berpuasa hanya Allah dan kita saja. Sampai-sampai kita nanti kaget. Kebahagiaan orang yang berpuasa itu katanya ada dua. Pada saat yang pertama ketika berbuka, yang kedua ketika bertemu dengan Allah. Kenapa pada saat bertemu dengan Allah itu kemudian berbahagia? Karena kita surprise. Yang kira-kira kita mungkin pahalanya sekian, ternyata pahalanya banyak banget gitu kan? Gitu salah satu ini. Kan hanya Allah yang tahu, dan kita yang tahu berapa pahala. Itu dari sisi puasa. Kalau kita ingin melipat gandakan pahala baru puasa saja, maka kita bisa dengan cara memberikan makan kepada berpuasa atau berbuka. Kalau mau dapatkan dari satu orang, maka kita beri makan kepada satu orang. Kalau ingin dapatkan pahala puasa dari orang, beri makan kepada dua orang. Begitu terus gitu. Yang dinamakan dengan sedekah di dalam Ramadan yang pahala baca Quran juga bisa dilipat gandakan lebih daripada dua Ramadan. Itu baru baca Quran. Bahkan, nah ini yang saya ingin coba di masalah ini saya ingin coba sampaikan. Dan ada pesanan tentang materi Quran. Saya kalau berbicara masalah Quran terus terang, saya termasuk orang yang minder karena saya termasuk baru hanya bisa mengajarkan cara baca Quran. Gitu. Saya termasuk orang yang sedang baru saja mendapatkan inspiringnya gitu terhadap terkait masalah Quran. Kebanyakan orang kalau berbicara masalah Quran itu baru sebatas tadi saya sampaikan sebatas targetan pribadi, kenikmatan pribadi. Kebanyakan orang yang berbicara masalah Quran itu paling baru kemudian kejar-kejaran berapa pahala yang bisa kita dapat dari per hurufnya, baru sebatas itu. Itu tidak salah dan harus kita lakukan. Tetapi kemudian ada hal yang lebih prinsip yang bisa kita lakukan di luar itu. Ya, di luar itu. Nah, di antaranya adalah kita memahami isi kandungannya. Kita juga hafal ayat-ayatnya dan kita bisa membuat ayat-ayat yang kita hafal itu, yang kita nikmati dan kita resapi itu kemudian bisa memberikan efek manfaat, memberikan solusi kepada kita. Minimal kepada kehidupan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan solusi kepada orang banyak. Walaupun kita mungkin hafalnya baru beberapa surat, beberapa ayat atau beberapa juz, belum sampai 30. Tapi ketika kita belajar menguasai ayat demi ayat itu, kita orientasikan setiap ayat yang kita hafal, yang kita pahami itu harapannya bisa memberikan solusi kepada orang lain. Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, betul kan? Hudan dari kita mulai bagi hudan ini. Quran itu sebagai hudan. Itu orientasi akhirnya, bukan ritualitas. Ritualitas ya, kita juga secara ritual butuh pahala dari baca Quran. Dan ada banyak keajaiban gara-gara orang banyak baca Quran. Tetapi ingat, kalau hanya sebatas itu, maka muslim tidak akan berkembang. Baru sebatas orang muslim insya Allah dapat berkahnya, dapat kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan pahala yang berlipat.
tapi kemudian kita berharap dari situ ada banyak muncul orang-orang yang akan memimpin bangsa, memimpin masyarakat. Itu jangan kalah hanya dengan membaca dengan ritualitas bacaan. Alhasil saya ingin mengajak kepada diri saya dan untuk saudara. Mari kita mulai saat ini. Apalagi kita masih muda. Saya merasa masih muda walaupun usia saya 45 tahun sekarang. Di sini para ustaz kan rata-rata ini 30 tahun lagi. Bahkan ada yang di bawah 30 tahun. Hukum masih muda saja. Hukum masih muda. Kita orientasikan, kita jawab yang namanya Quran itu sudah sebagai dasar ilmu dari semua ilmu. Kalau kita bisa menguasai hakikat 1 juz, 2 juz, 3 juz Quran atau berapa surat kalau diurut dari mulai surat Al, gitu ya. Minimal ada 48 surat kata Ustaz saya. Jadi kalau kita bisa menguasai 48 surat dari mulai surat yang paling awal diturunkan sampai 48 surat urut gitu ya, menguasai isi kandungannya dan bahkan ditambah masalah. Hampir semua persoalan hidup itu sudah terselesaikan dengan 48 surat ini. Itu kan beritahu ya, 48 surat itu ukurannya apa? Nah, saya sekalian. Kita orientasikan, kuasai ayat demi ayat, bacaannya dulu yang benar, yang bagian ini ditingkatkan. Kemudian setelah bacaan, tingkatkan hafalannya dan kita kuasai huruf kata demi kata Al-Quran. Kemudian kita bisa menikmati dan merasakan setiap ayat itu bisa memberikan solusi. Alias kita mungkin tambah kemampuan Quran. Jangan sampai seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan juga. Sulit kan? Dari dulu juga terbukti saya yang sulit gitu ya. Gak bisa-bisa gitu ya. Nah, saya ingin coba mengulangi lagi satu kisah. Satu kisah seorang ibu. Ya, seorang ibu usianya 73 tahun. Ada seorang ulama dari Mesir. Seorang ulama ini dikisahkan ini pernah diundang ke Indonesia. Pernah diundang ke Indonesia. Dan beliau ini sebenarnya seorang ulama tapi latar belakangnya militer. Yang katanya beliau itu aktivitas dakwahnya itu lebih tinggi daripada ulama-ulama yang lain dan lebih tinggi daripada aktivitas kemiliterannya. Karena fisiknya lebih kuat dan seterusnya dan beliau dihadirkan ke Indonesia. Nah, ketika ceramah satu tempat beliau menyampaikan tentang satu ayat yang sangat kita hafal. Ayat surat Al-Ibrahim ayat 32. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ini ayatnya ternyata saya baru sampai kemarin 2 hari Selasa saya ketemu dengan Ustaz Anwar Jubri kemudian beliau ceritakan tentang kisah itu. Beliau sampaikan dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Qur'an. Sungguh Allah telah memudahkan Al-Qur'an. Tapi syaratnya adalah lidzikri. Untuk orang yang belajar dan siapa yang ada nggak di sini yang mau belajar? Ya kan, paham kemudian siapa ada orang yang mau belajar? Jadi syaratnya itu adalah kesungguhan untuk belajar. Mudah, dia tidak sebenarnya mudah, tapi syaratnya agar mau belajar. Cuma itu syaratnya ternyata. Tapi ini benar-benar mudah sebenarnya. Nah, karena kita dalam bahasa kita mengatakan bahwasanya belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran itu susah, bukan? Ini dalam kita ya. Menambah hafalan itu kok susah ya? Menambah memahami ayat demi ayat Al-Quran itu susah. Itu dalam bahasa kita. Tapi kalau dari ayat ini kebalikannya mudah. Pertanyaannya adalah kita mau percaya pada diri sendiri atau percaya kepada Allah? Harusnya percaya pada Allah. Kalau Allah sudah mengatakan mudah, itu yang mudah itu. Setuju kan? Setuju. Nah, dari cerita ini seorang ibu saya 73 tahun masuk ke depan. Dia senang sekali mendengar ini. Dia kemudian sampaikan, Ustaz, saya usia 73 tahun. Saya sudah menguasai banyak bahasa. Bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, dan saya mudah menguasainya. Tapi bagi saya menguasai bahasa Arab dan bahasa Al-Quran itu paling susah. Karena ini, setelah saya mendengar cerita Ustaz, maka saya ingin tanya, benar nggak ini? Ustaz mengatakan ini, karena ini. Kalau ini benar berarti saya belajar menguasai bahasa
Kemudian dia jawab, kira-kira jawaban singkatnya ini. Betul itu. Yang saya katakan bukan apa yang saya jadikan pendapat saya, tapi itu adalah firman Allah. Kalau Allah sudah berfirman, maka itu pasti benar. Bisa. Kalau Allah sudah berfirman, itu pasti benar. Maka buktikan saja. Asalkan syaratnya ibu harus benar-benar mau belajar dengan sungguh-sungguh. Bukti belajarnya gimana? Bukti belajarnya sisihkan waktu dalam satu hari minimal 1 jam saja untuk bersama dengan Al-Quran saja. Kemudian untuk bukti kesimpulannya yang kedua, cari guru ngaji yang menurut Ustaz, yang menurut Ibu itu adalah guru ngaji terbaik. Cari dan sisihkan waktu 1 jam saja belajar bersama beliau. Bismillah Ustaz, laksanakan, ya kan? Usia 73 tahun. Tidak bisa baca Al-Quran waktu itu. Tidak bisa. Al-Quran tidak bisa baca, karena dalam mindsetnya Quran itu susah, gitu ya. Dan ketika dia mendengar itu, beliau kemudian senang sekali. Bismillah. Dia lakukan mulai besoknya, dan persis di 2 bulan berikutnya dia sudah bisa baca Al-Quran. Tidak hanya sekedar bisa, tapi fasih bacanya. 2 bulan. Bacanya fasih betul. Dan kemudian setelah itu dia telepon laporan kepada mereka. Karena sudah pulang dan telepon, Ustaz, alhamdulillah saya mau dengarkan ini bacaan saya. Sekarang saya bisa baca Al-Quran. Wah, senang sekali. Terus pas selesai dia tanya lagi, Ustaz, ayat yang dulu saya sampaikan itu sama dengan berlaku untuk selain membaca Al-Quran ya? Misalkan saya ingin menghafal Al-Quran ini, saya 73 tahun ingin menghafal Al-Quran, saya ingin menghafal Al-Quran 30 juz. Itu berlaku juga nggak? Untuk saya bisa mempelajari Al-Quran sampai saya hafal 30 juz itu berlaku nggak ya? Berlaku itu karena apa yang sudah dikatakan, membaca atau belajar Quran dalam bentuk apapun itu pasti bisa. Entah belajar membaca, belajar memahami, belajar menghafal, belajar cara mengajarkan apapun itu mudah. Kalau Allah sudah mengatakan, memfirmankan itu. Baik Ustaz, saya akan coba. Dia menghafal, setelah itu menghafal Al-Quran di usia 73 tahun. Tepat di usia 75 tahun, berarti 2 tahun, beliau menghafal 30 juz. Syaratnya apa tadi? Sungguh tadi. Ustaz, ini mungkin saya memotivasi dari diri saya teman-teman saya. Saya ingin mengajak pada Ustaz sekalian. Ramadan itu adalah 30 hari kira-kira. 30 hari itu 29 hari. 30 hari. Kira-kira bisa nggak kita memprogramkan setiap hari kita apapun yang kita inginkan dalam Al-Quran? Kalau tadi kan mungkin kita punya persoalan hidup, kita tumpahkan di dalam Ramadan setiap sore, setiap malam kita kepada Allah. Ya, kita minta saudara kita tidak selama ini belum tercapai, kita minta tumpahkan di dalam Ramadan. Itu sambil kita hapus dosa-dosa kita yang pertama kan amal kebaikan dan taat. Tapi ada satu lagi, tingkatkan kemampuan kita dalam Al-Quran. Kira-kira setuju nggak? Apa saja, terserah. Yang kita mungkin masing-masing. Ada yang ingin meningkatkan bacaannya, gitu kan? Ada yang mungkin ingin meningkatkan pemahamannya, atau hanya ingin meningkatkan hasanah tentang makna yang terkandung walaupun bukan tafsir, belum tafsir, cuma sekedar membaca terjemahannya. Saya ingin tanya di sini, saya termasuk orang yang belum pernah khatam membaca terjemahan. Di sini ada yang sama dengan saya? Sama ya. Kira-kira kalau misalnya di program bulan Ramadan khatam membaca terjemahannya, bagus ya? Kayaknya bagus ya. Coba, gitu. Membaca terjemahannya saja gitu. Baca terjemahannya. Dan ada cara yang paling mudah, karena saya mencoba berulang-ulang baca terjemahnya dalam 1 juz itu kok di tengah-tengah itu ngantuk. Nah, ada cara yang sederhana kayak gini. Saya sudah mencoba 2 hari ini, ya, 2 hari ini. Saya cari bacaan Quran di YouTube yang paling lambat, yang paling enak dibaca, kira-kira 1 juznya sekitar 1 jam. Bisa lebih dikit lagi. Nah, kemudian saya perdengarkan, saya buka Quran terjemah perkata. Saya dengar bacaan, nanti saya baca terjemahnya perkata. Terus 1 jam selesai membaca 1 juz tanpa ngantuk dan insya Allah selesai. Mau tidak mau kan ikut itu kan?
Itu nggak penting soalnya. Kalau dibaca sendiri kan kadang-kadang penting ya, tapi karena yang membaca itu adalah saya yang ada di YouTube, gitu ya. Maka saya tinggal membaca artinya saja terus gitu. Wah luar biasa, dahsyat kadang berbos diri juga gitu. Luar biasa. Ya, kalau mau dipaus ya, apa dulu nangis dulu selesai ya, selesaikan nangis lanjutkan. Itu coba lakukan 30 hari insya Allah. Mantap dan mudah. Dan mudah. Satu hari belum cukup 1 jam saja untuk membaca. Ini dalam hal itu contoh. Kalau kita ingin meningkatkan hafalan bisa. Targetkan 1 hari minimal setengah jam atau 1 jam untuk duduk bersama dengan Al-Quran menambah hafalan selama 1 bulan. Gitu ya. Syukur kita kontrak dengan ustadznya yang mau menerima setoran hafalan kita. Gitu. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Ramadan itu lain dari yang lain, lain dari yang lain semuanya. Beda. Saat ini mungkin kita masih malas. Nanti bulan selain nanti malam kan malam Ramadan ya, kalau untuk Ramadan ya. Itu udah lain rasanya. Langsung wush gitu. Langsung kita itu kayak langsung dikejar dengan keinginan untuk beramal. Terus gitu. Nah, untuk nanti malam itu pertama, langsung setel saja. Langsung aja, nggak usah nunggu ada siapa. Nanti langsung. Gitu saja. Baik, itu mungkin sebagai pengantar diskusi. Barangkali kalau ada yang mau diskusikan, kalau saya kembalikan ke ada berapa? Atau langsung aja ya. Lihat, kalau mau di moderatori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ustaz-Ustaz ini ingin ada yang bertanya atau terkait di Ramadan atau bagaimana mengatur biar bisa